Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda semuanya. Pada hari ini kita memasuki pertemuan yang ke-15. Topik kita hari ini adalah kebijakan dividen. Tugas dan bahan materi perkuliahan sudah Ibu share di Google Classroom. Setelah pembelajaran ini, tugas yang Ibu berikan dikumpulkan sesuai waktu yang telah ditentukan. Dengan pembelajaran materi ini, Ananda mampu menjelaskan tentang karakteristik kebijakan dividen, prosedur kebijakan dividen, teori kebijakan dividen, dan faktor-faktor yang menentukan kebijakan dividen perusahaan. Pembahasan kita mengenai materi hari ini pertama adalah pengertian kebijakan dividen. Kedua, bentuk-bentuk dari kebijakan dividen. Ketiga, prosedur pembayaran dividen. Dan keempat adalah teori-teori kebijakan dividen. Dan yang kelima adalah stok dividen. Yang dimaksud dengan kebijakan dividen yaitu menentukan penempatan laba antara membayar kepada pemegang saham dalam bentuk dividen dan menginvestasikan kembali ke dalam perusahaan dalam bentuk laba ditahan. Laba ditahan merupakan salah satu sumber dana yang paling penting untuk membayar pertumbuhan perusahaan, tetapi dividen merupakan arus kas yang disisihkan untuk pemegang saham. Oleh karena itu, hal ini berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan dan berkaitan dengan ketersediaan uang tunai di perusahaan, dan itu berdampak terhadap likuiditas perusahaan. Oleh karena itu, terkadang dividen ini tidak dibagikan dalam bentuk kas atau uang tunai, tetapi bisa juga dibagikan dalam bentuk saham. Ananda ingat tidak apa yang dimaksud dengan EAT atau earning after tax? Jika Ananda lupa EAT, yang dimaksud dengan EAT atau earning after tax adalah laba bersih setelah pajak yang diterima oleh perusahaan. Di dalam laporan keuangan, di manakah Ananda dapat melihatnya? EAT atau earning after tax dapat Ananda lihat pada laporan laba rugi perusahaan dan nilainya dapat ditemukan di paling bawah dari laporan laba rugi tersebut. Laba bersih perusahaan ini biasanya ada sebagian yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Artinya, itu adalah
balas jasa yang diterima oleh pemegang saham atas kepemilikannya pada saham perusahaan. Dan laba bersih ini dapat digunakan kembali oleh perusahaan sebagai modal dalam kegiatan operasi dan atau sumber investasi untuk tahun mendatang, yang dikenal juga dengan laba ditahan. EAT ini atau earning after tax bisa saja dibagikan 100% bagi pemegang saham atau bahkan 100% disimpan sebagai laba ditahan. Pembagian EAT ini sebagai dividen atau laba ditahan itu tergantung kepada kebijakan dividen dari masing-masing perusahaan. Persentase dividen yang dibagikan dari each atau earning after tax disebut dividend payout ratio atau DPR. Berikut rumusnya. DPR sama dengan dividen yang dibagikan dibagi dengan earning after tax atau each. Persentase laba ditahan dari each atau earning after tax adalah 1 dikurang dengan DPR. Dalam kebijakan dividen terdapat beberapa teori di antaranya. Pertama, teori MM atau teori dividen tidak relevan. Kedua adalah teori the bird in the hand. Dan teori ketiga adalah teori perbedaan pajak. 4 adalah teori signaling hypothesis. Dan teori yang kelima adalah teori Glentley effect. Berikut ini Ibu jelaskan mengenai teori kebijakan dividen. Yang pertama adalah teori MM atau Modigliani and Miller. Kelompok ini menganggap dividen tidak relevan atau the irrelevance of dividend. Artinya, kebijakan dividen tidak mempunyai pengaruh terhadap harga saham perusahaan. Nilai perusahaan hanya ditentukan oleh kemampuan menghasilkan laba, bukan pada pembagian laba perusahaan untuk dividen atau sebagai laba ditahan. Selanjutnya dikatakan bahwa perusahaan bisa saja membagikan dividen yang besar ataupun kecil asalkan dimungkinkan menutup kekurangan dana dari sumber eksternal. Dampak dari pilihan keputusan tersebut sama saja terhadap nilai perusahaan. Jadi, keputusan dividen adalah tidak relevan atau the irrelevance of dividend. Maksudnya, teori MM ini di perusahaan mau membagikan dividen atau tidak,
itu tidak akan berpengaruh nilainya terhadap perusahaan. Asumsi dari teori MM ini adalah pasar modal sempurna di mana semua investor adalah rasional. Artinya, tidak ada investor yang bersifat ekstrim dalam pengambilan keputusan. Tidak ada biaya emisi saham baru jika perusahaan menerbitkan saham baru. Artinya, jika perusahaan menerbitkan saham baru, tidak ada biaya penerbitan, lalu tidak ada pajak atas dividen. Dan yang terakhir, asumsinya adalah kebijakan investasi perusahaan tidak berubah. Teori yang kedua adalah bird in the hands, menjelaskan bahwa investor menyukai dividen yang tinggi karena dividen yang diterima seperti burung di tangan yang resikonya lebih kecil atau mengurangi ketidakpastian dibandingkan dengan dividen yang tidak dibagikan. Maksudnya, di sini kelompok ini lebih menyukai uang diterima saat ini daripada di masa akan datang, karena jika ada uang di tangan saat ini lebih jelas penggunaan uang untuk apanya, dan terhindar dari efek time value of money, di mana adanya penurunan nilai uang di masa yang akan datang. Ibu harap Ananda semua tidak lupa dengan konsep apa itu time value of money yang telah kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya. Kelompok ini berpendapat bahwa peningkatan dividen akan meningkatkan harga saham yang selanjutnya berdampak terhadap nilai perusahaan. Teori yang ketiga yaitu perbedaan pajak. Teori ini mengemukakan bahwa karena adanya pajak, maka pendapatan yang relevan adalah pendapatan setelah pajak. Adanya pajak terhadap keuntungan atau dividen dan capital gains, para investor lebih menyukai capital gains karena dapat menunda pembayaran pajak. Oleh karena itu, investor mensyaratkan suatu tingkat keuntungan yang lebih tinggi pada saham yang memberikan dividen yield tinggi dan capital yield rendah daripada saham dengan dividen yield rendah dan capital gains yield tinggi.
Jika pajak atas dividen lebih besar dari pajak atas capital gains, perbedaan ini akan makin terasa. Teori yang keempat yaitu Klein-Tele Effect Theory. Menurut Klein-Tele Theory, dividen puzzle adalah perdebatan disebabkan oleh adanya investor yang berbeda, baik dilihat dari segi usia investor, kelompok investor, dan golongan. Perbedaan tersebut telah menimbulkan preferensi yang berbeda terhadap tinggi rendahnya dividen yang akan mereka terima. Investor individual dengan usia lanjut dan penghasilan hanya tergantung dari dividen mungkin lebih menyukai dividen payout yang tinggi. Akan tetapi, investor dengan penghasilan tinggi akan lebih menyukai dividen payout rendah. Seperti contoh, mereka yang telah pensiun termasuk kelompok usia lanjut, mereka menyukai dividen dengan rasio yang tinggi dan periode pembagian dividen yang jelas. Berbeda dengan mereka termasuk kelompok usia produktif yang memiliki penghasilan tetap tiap waktunya, mereka tidak terlalu mempermasalahkan besar atau kecilnya jumlah dividen yang akan dibagikan. Bagi mereka, yang penting perusahaan tumbuh berkembang dan nilai saham perusahaan meningkat. Oleh karena itu, sangat baik bagi perusahaan jika mereka mengenal siapa yang menjadi investor mereka, sehingga tidak salah dalam mengambil keputusan kebijakan dividen yang akan digunakan. Selanjutnya, teori kelima adalah signaling hypothesis. Dalam keadaan ada pajak pribadi dan pajak perusahaan, dividen tidak disukai hampir semua pemegang saham yang membayar pajak atau pemegang saham bersikap sama, apakah berupa dividen atau capital gain. Artinya, jika investor menerima dividen atau capital gain, maka mereka akan dikenakan pajak penghasilan atas dividen tersebut atau capital gain tersebut. Menurut pendapat Bhattacharya, tahun 1979
mengembangkan suatu model sinyal atau signal model bahwa tingginya dividen yang dibagikan menunjukkan tingginya performa perusahaan. Pada kondisi informasi tidak seimbang atau disparity tinggi antara manajer dan investor, perusahaan akan memberikan sinyal dengan membayar dividen yang tinggi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kebijakan dividen residual. Kebijakan dividen residual yaitu kebijakan di mana dividen yang dibayarkan sama dengan laba aktual dikurangi dengan laba yang ditahan untuk membiayai investasi perusahaan. Pengambilan keputusan atas rasio pembagian dividen didasarkan pada 1. Menentukan anggaran modal optimum. 2. Menentukan modal yang dibutuhkan untuk membiayai investasi tersebut. 3. Menggunakan laba ditahan untuk memenuhi komponen penyertaan modal atau ekuitas. Dan 4, membayar dividen hanya jika lebih banyak yang tersedia daripada yang dibutuhkan untuk anggaran modal atau investasi. Selanjutnya, kita akan membahas prosedur pembayaran dividen. Pada garis besarnya, dari urutan pembayaran dividen adalah pertama, tanggal pengumuman atau declaration date. 2, tanggal pencatatan pemegang saham atau holder of record date or cum date. 3, tanggal pemisahan dividen atau ex-dividend date. Yang 4 adalah tanggal pembayaran. Kebijakan dividen dapat juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, kebutuhan dana perusahaan. Aliran kas yang diharapkan dan pengeluaran modal yang akan datang. 2, posisi likuiditas. Suatu perusahaan mempunyai catatan mengenai laba, tapi perusahaan mungkin tidak dapat membayarkan dividen kas karena posisi likuiditas. 3, kemampuan meminjam. Perusahaan mempunyai tingkat fleksibilitas yang tinggi akan memperbesar kemampuan membayar dividen. Selanjutnya, faktor keempat
yaitu tingkat ekspansi aktiva. Yang kelima, yaitu tingkat laba yang dicapai perusahaan. Kemudian, faktor yang keenam yaitu stabilitas laba dan dividen. Untuk faktor ketujuh yaitu peluang pasar modal. Faktor kedelapan yaitu mengenai kendali perusahaan, dan faktor yang kesembilan adalah posisi pemegang saham sebagai pembayar pajak. Jenis-jenis pembayaran dividen. Pertama, jumlah dolar stabil per saham atau kebijakan dividen stabil. Misalnya, ditetapkan satu helai saham dibayarkan dividennya sebesar Rp100, meningkat atau tidaknya laba bersih perusahaan, dividen yang diterima investor tetap bernilai Rp100 per lembar saham. Kedua, rasio pembayaran konstan. Misalkan ditetapkan 30% dari laba bersih sebagai dividen yang akan dibagikan kepada investor. Akibatnya, dividen yang akan diterima investor, nilai rupiahnya dapat berubah-ubah tergantung besar kecilnya laba bersih yang diperoleh perusahaan pada tahun tersebut. Selanjutnya, dividen tetap yang rendah ditambah dividen ekstra, artinya perusahaan menetapkan sejumlah tertentu dividen yang diterima investor, lalu ditambah dengan dividen ekstra jika ada peningkatan laba bersih dari yang telah ditetapkan. Kemudian, bentuk-bentuk dari dividen. Yang pertama, dividen cash, dibayarkan dalam bentuk uang tunai. Berarti ada perubahan dalam posisi kas tunai perusahaan atau uang keluar. Kedua, dividen saham atau stock dividends, dibayar dalam bentuk saham tambahan, bukan dalam bentuk kas, dan hanya berupa pemindah pembukuan dari pos laba ditahan ke pos modal. Sekianlah pertemuan kuliah kita hari ini tentang kebijakan dividen. Saya tutup kuliah ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.